Islami. Pemilik yakni Muhammad Tang membuat warkop ini pastinya berawal dari kisah yang unik. Tak hanya menyediakan kopi dan minuman kekinian, warkop Al-Fayat juga merangkul UMKM untuk memasarkan produk. Pastinya Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami Nurul Hidayah dari Tribun Timur. Halo, selamat sore Nurul. Halo, selamat sore, Fauzia. Baik, rekan Nurul bisa diinformasikan bagaimana awal mula dari pendirian warkop Al-Fayat ini, Nurul? Baik, Tribuners, akhir pekan ini halo, selamat sore Tribuners. Ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Sabtu 18 Desember 2021. Sudah menunjukkan akhir pekan dan juga dekat dengan libur akhir tahun, Tribuners. Kali ini Mufti akan memberikan sejumlah rekomendasi wisata untuk Anda. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah, dan inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Di informasi pertama kali ini, Tribuners, ada rekomendasi tempat nongkrong untuk Tribuners yang ada di Makassar. Ada warung kopi yang bernuansa kekinian, ini kembali menyapa masyarakat Maros. Warkop yang diberi nama Al-Fayat ini unik lantaran mengusung tema modern dan Islami. Pemilik yakni Muhammad Tang membuat warkop ini pastinya berawal dari kisah yang unik. Tak hanya menyediakan kopi dan minuman kekinian, warkop Al-Fayat juga merangkul UMKM untuk memasarkan produk. Pastinya Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami Nurul Hidayah dari Tribun Timur. Halo, selamat sore Nurul. Halo, selamat sore, Fauzia. Baik, rekan Nurul bisa diinformasikan bagaimana awal mula dari pendirian warkop Al-Fayat ini, Nurul? Baik, Tribuners, akhir pekan ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu warkop baru yang ada di Kabupaten Maros. Uniknya, warkop ini mengusung tema modern Islami, di mana ini bermula ketika pemilik kedai warung kopi ini merupakan salah satu jamaah dari suatu perkumpulan jamaah dari masjid ke masjid, kemudian memiliki ide untuk bagaimana agar penyebaran dakwah Islam ini tidak hanya dilakukan di masjid, namun juga di tempat yang tak hanya yang bisa didatangi oleh seluruh kalangan seperti itu. Kemudian dibukalah warkop Al-Fayat ini. Yang uniknya di sini, Tribuners, warkop Al-Fayat ini tidak hanya akan digunakan sebagai lokasi dakwah seperti itu, namun juga tempat untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Maros. Nah, di sini Tribuners, di warkop Al-Fayat ini ada 19 UMKM yang menjajakan produknya di warkop ini. Baik, dan pastinya Nurul bisa Anda ceritakan ketika Anda datang ke sana, Nurul. Menu-menu apa saja yang disajikan dan juga ditawarkan di warkop Al-Fayat ini, Nurul? Baik, Tribuners, untuk menunya sendiri ini sangat bervariasi, mulai dari minuman kekinian seperti green tea, minuman teh-teh seperti itu, dan juga ada 20 jenis kopi yang disediakan di warkop ini. Tak hanya itu, ada juga produk makanan dari 19 UMKM yang berasal dari perkumpulan jamaah itu yang saya sebutkan tadi. Baik, Nurul. Dan terima kasih dulu atas informasi Anda, dan Tribuners, terkait dengan informasi lebih lengkapnya, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Muhammad Tang yang merupakan pemilik dari warkop. Berikut informasinya untuk Anda. Awalnya terbentuknya warkop Al-Fayat atau disingkat dengan WAF mulai dari masjid, kemesjidan secara berjamaah, memberikan suatu wadah kepada jamaah, relasi-relasi. Kita ketemu jamaah ini banyak karakter di dalam di berjamaah. Ada PNS-nya, ada pejabatnya, ada pengusaha BUMN, pengusaha swasta. Makanya dengan wadah seperti ini kita buatkan dengan dasar dari masjid, dan ada 4 pilar. Baitullah, yaitu masjid sendiri, Baitul Quran, pendidikan, Baitul Mal, sosial, Baitul Muamalah dari segi bisnis. Nah, dari segi bisnis termasuk waktu itu sendiri, usaha UMKM, kita memberikan panggung bagi mereka supaya bisa lebih mengembangkan lagi. Namun awalnya dari rumah,
bisa dikembangkan, mungkin bisa jadi industri nanti. Dan itu bisa mengangkat nama Kabupaten Maros yang tercinta ini. Pak, ada berapa UMKM yang dirangkul dalam Kan setelah kita data ada 19. 19? Dan itu kita bukan belum data semua, 19. Dan itu mereka bergerak termasuk kepekaan terhadap di bidang sosial. So, baru-baru ini ada banjir, mereka berbondong-bondong memberikan berupa makanan untuk membantu dapurnya 1-2 hari, dan itu sangat membantu mereka, memberikan semangat juga. Dan di sini juga bukan hanya sekedar bekerja, tapi mereka belajar. Seperti di WAP ini kita terapkan, kita buka setelah subuh. Jadi jam 5.30 mereka sudah prepare, jam 6 sudah bisa melayani. Kita akan beranjak ke informasi selanjutnya, Tribuners. Wisata di Kuningan memang banyak pilihan dan juga pantas untuk disinggahi para pelancong. Nah, Tribuners juga bisa menjajal liburan akhir pekan ke daerah wisata di sekitar Desa Cisantana, yakni wisata alam Sukageri. Tempat ini merupakan wisata populer di berbagai kalangan masyarakat di sana. Sebab lokasi Sukageri ini sebelumnya merupakan lahan tambang bebatuan yang dilakukan warga setempat hingga kini menjadi destinasi wisata alam yang pastinya menarik. Nah, untuk pengunjung juga bisa menikmati berbagai fasilitas yang disajikan. Berbagai keseruannya juga ada di sini, Tribuners. Seperti apa informasi lebih lengkapnya? Sudah ada rekan kami, Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon. Halo, selamat sore, Ripai. Halo, rekan Ripai. Bisa dinyalakan mic-nya terlebih dahulu? Halo? Ya, Bukti. Baik, rekan Ripai. Bisa diinformasikan terkait dengan wisata alam yang ada saat ini di Sukageri ini, seperti apa sejarahnya, Ripai? Baik, dapat saya sampaikan untuk objek wisata di Kabupaten Kuningan ini memang memiliki banyak destinasi dan lokasi wisata di sejumlah daerah. Namun ada yang memang menjadi daya tarik tersendiri, yaitu wisata alam di Sukageri View, Kabupaten yang berada di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Di mana lokasi ini sebelumnya merupakan lahan pertambangan yang dilakukan oleh warga secara manual. Lahan pertambangan ini jelas bebatuan ataupun sebelumnya diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan gunung batu yang berada di bawah kaki Gunung Cermai. Begitu, Mufti. Baik, rekan Ripai. Lalu untuk wisata dari Sukageri ini memiliki fasilitas apa saja ketika Anda datang ke sana, Ripai? Mengenai jumlah fasilitas yang tersedia di objek wisata Sukageri View ini, itu tersedia banyak dengan dilengkapi oleh wisata kuliner, aneka makanan, UMKM, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti dalam memanjakan keluarga dengan menikmati langsung kolam renang yang berada di Sukageri View. Di sana juga banyak spot-spot foto ataupun lokasi yang memang menjadi daya tarik untuk bisa merasakan kenikmatan alam langsung, baik di waktu pagi maupun malam hari. Ketika pagi hari itu bisa melihat langsung keberadaan terbitnya matahari, dan malam hari itu kita bisa merasakan langsung betapa nikmatnya melihat penerangan-penerangan yang berlangsung di kawasan Kuningan Kota. Pasalnya, lokasi Sukageri ini berada di atas 1.300 sekian meter dari permukaan laut. Begitu, Mufti. Baik, rekan Ripai. Lalu mungkin bisa Anda jelaskan untuk Tribuners yang ingin menjajal wisata tersebut, ini kira-kira waktu yang tepat untuk berwisata ke sana ini kapan dan juga berapa jarak tempuh dari Kuningan Kota ke sana, Ripai? Mengenai jarak tempuh yang dilakukan untuk menikmati suasana Sukageri View di Desa Cisantana ataupun jalur Paluntungan ini, pengunjung dapat menggunakan berbagai akses darat ataupun kendaraan-kendaraan umum serta kendaraan online. Kemudian jarak tempuhnya tentu dari pusat Kuningan Kota ataupun pusat keramaian Kota Kuningan itu hingga ke lokasi tersebut sekitar 15 menit. 15 menit menggunakan kendaraan roda 2 tentunya.
Namun di hari-hari tertentu ataupun di akhir pekan, jumlah pengunjung jelas mengalami peningkatan dan dari volume kendaraan yang biasa berlalu lalang. Begitu, Putri. Baik rekan Rifai, terima kasih atas laporan Anda dan Tribuners. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Endun yang merupakan pengelola wisata. Berikut informasinya untuk Anda. Pengunjung lebih nyaman untuk wisata ke sini. Fasilitasnya ya tempat ngopi sih. ngopi. Banyak tempat ngopi, spot selfie. Terus kedai-kedai juga ada, kedai kopi ada. Nah, untuk sekarang ada taman kelinci, ada kolam renang juga ada. Terus jembatan awan juga ada di bawah. Nah, cara mendapatkan ataupun lebih nyaman merasakan di sini itu ATM berapa sih, Om? ATM-nya, ATM itu 15.000. 15.000. Sudah include parkir. Jadi bebas parkir, free parkir, terus ngecas HP juga boleh, gratis. MCK juga gratis. Kecuali masuk ke kolam renang dan taman kelinci itu berbayar. Beda lagi ya. Iya. Tapi tadi sekeliling ada juga tanaman sayurannya, Om. Ini yang dikelola oleh masyarakat dan mereka tidak mau bekerja sama dengan kita. Jadi ingin ngelola terus ya mangga, kita nggak terlalu memaksakan sih. Jadi gini, tanah ini dikapling oleh masyarakat. Dikapling oleh masyarakat. Tapi secara legal tanah desa. Tanah desa. Iya. Dikapling per orang itu 33 bata kalau nggak salah. Per kepala keluarga itu dibagi-bagi, ada yang rela untuk dipakai tempat wisata dengan bagi sharingnya ada. Terus ada yang tetap dipakai pertanian. Nah, Om, menghadapi Nataru ini gimana ini? Hadapi Nataru ya? Iya. Kita belum persiapan apa-apa sih, jujur aja, karena terkendala dengan PPKM toh meskipun dibatalkan ya. Kita tetap ekstra. Baik Tribuners, kali ini kita akan kulineran di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada menu makanan tengkleng yang jadi satu di antara sajian olahan daging kambing dan sapi yang banyak diminati. Rasanya yang gurih dengan tekstur daging yang empuk memanjakan lidah para penikmatnya. Di Solo Baru ada tempat makan tengkleng yang penjualnya sudah berjualan bertahun-tahun lamanya. Tempat makan ini juga jadi jujukan warga Solo Sukoharjo, bahkan beberapa warga luar kota ini yang menginap di Hotel Tosan Solo Baru juga mencicipinya. Namanya adalah tengkleng Bu Harsi, yang beberapa lalu juga sempat viral di media sosial. Nah, penasaran seperti apa sebenarnya tengkleng dari Bu Harsi? Kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami, Ratna dari Tribun Travel. Halo, selamat sore Ratna. Selamat sore Mufti. Baik Rana, sempat viral sebelumnya Ratna, bisa diinformasikan kepada Tribuners yang mungkin belum mengetahui lokasi tepatnya di mana Ratna? Ya, jadi tengkleng Bu Harsi ini lokasinya itu ada di Jalan Merak Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadi ini tuh lokasinya nggak jauh dari Hotel Tosan Solo Baru, seperti itu. Baik Rana. Lalu untuk jam bukanya bisa diinformasikan untuk Tribuners ingin mencicipi makanan dan juga mungkin sekarang wajah baru dari Bu Harsi. Jam berapa bukanya? Untuk jam buka tengkleng Bu Harsi ini bukanya itu setiap hari ya, mulai pukul 7 pagi sampai pukul 3 sore. Tapi beberapa hari ini belum sampai jam 3 sore itu sudah habis. Baik Ratna, lalu sempat dipermasalahkan mengenai tentang harga begitu ya, sempat viral sebelumnya. Mungkin bisa Anda informasikan kembali untuk informasi terbaru, menu dan kisaran harga ini berapa Ratna? Ya, setelah kemarin sempat viral, sekarang tengkleng Bu Harsi ini punya daftar menu yang rinci beserta harganya. Jadi di sini sesuai dengan namanya ya, tersedia tengkleng kambing dan tengkleng sapi. Untuk variannya itu sama, jadi ada tengkleng pipi tulang, tengkleng lidah tulang, tengkleng telinga tulang, tengkleng iga tulang dan kaki, ada tengkleng otak tulang dan iga, serta tengkleng tulang saja. Untuk harga dari tengkleng kambingnya itu masing-masing Rp30.000 per porsi,
tapi khusus untuk tengkleng tulang itu hanya 15.000. Sedangkan untuk tengkleng sapi itu masing-masing harganya per porsi 50.000 dan untuk tengkleng tulang sapinya itu 30.000. Nah, untuk tambahan lagi Tribuners kalau mau pakai tambahan nasi itu harganya 3.000. Untuk es teh atau teh panas juga 3.000, begitu juga dengan es jeruk atau jeruk panas juga 3.000. Baik Ratna. Lalu setelah kemarin sempat viral begitu, bagaimana kondisi tengkleng Bu Harsi sekarang ya ketika Anda datang ke sana, Ratna? Iya, dari pantauan Tribun Travel waktu datang ke tengkleng Bu Harsi tadi pagi, karena memang baru buka pukul 7 jadi masih sepi. Tapi menurut penuturannya Bu Harsi sendiri selama beberapa hari ini sudah kembali normal. Kemarin baru jam 2 siang itu tengklengnya sudah habis. Dan yang berbeda di sini adalah spanduk dari tengkleng Bu Harsi. Karena kan sebelumnya itu spanduknya hanya menuliskan kalau tengkleng porsi besar 30.000 dan porsi kecil 15.000. Sekarang itu ada pembaruan menu secara rinci dan harganya. Jadi sekarang untuk harga dan menunya itu transparan seperti itu. Baik Ratna, lalu ketika Anda datang ke sana dan bertemu dengan Ibu Harsi sendiri, ini apakah ada kisah menarik dari Bu Harsi sendiri mengenai tentang rintisan usaha yang dia jalani sekarang, Ratna? Ya, tadi Bu Harsi sempat bercerita bahwa sebelum memulai usaha tengklengnya, ia pernah berjualan dengan almarhum suaminya itu sate kambing seperti itu. Tapi setelah suaminya meninggal dunia, beliau mulai merintis usaha tengkleng dengan berjualan secara keliling antar kampung seperti itu. Baru setelah beberapa tahun terakhir karena usianya mulai lanjut, Bu Harsi memutuskan untuk berjualan tengkleng di Solo Baru ini. Nah, yang menarik ini, Bu Harsi sendiri mengolah dan membeli bahan-bahan tengklengnya ini seorang diri dan menjualnya di warung sederhana yang ada di Solo Baru. Baik, terima kasih Ratna atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi dan laporan Anda selanjutnya. Selamat bertugas kembali Ratna. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selesai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi
Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Ada rekomendasi libur akhir tahun buat Tribuners yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Namanya adalah The Mata Trik A Museum. Museum The Mata Trik A ini berlokasi di Kompleks XT Square, Jalan Veteran 150 hingga 151, Pandean, Umbul Harjo, Yogyakarta. Lokasinya sekitar 5,2 km atau 12 menit dari pusat kota Yogyakarta. Museum The Mata Trik A buka setiap Selasa hingga Minggu dari pukul 9 pagi hingga 16 waktu Indonesia Barat. Tempat ini Tribuners cocok untuk yang suka berburu foto menarik, unik, dan pastinya Instagramable. Tempat wisata di Jogja ini menawarkan beragam lukisan 3D yang unik dan instagenik. The Mata Trik A Museum memiliki sekira 120 lukisan 3 dimensi yang menarik untuk dicoba. Setiap lukisan memiliki keunikannya masing-masing. Lukisan itu seolah-olah hidup dan menciptakan sensasi tipuan mata. Tak hanya itu, ada juga wahana dualik yang menyajikan ilusi terbalik. Di sana ada baby room, bengkel, studio musik, dan masih banyak lagi. Hasil fotonya akan terlihat mengunjung saat berada dalam posisi terbalik. Entah itu berada di atap ataupun di dinding ruangan. Ada juga wisata anti graffiti yang memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Pastinya masih banyak lagi yang ditawarkan di sana untuk Anda Tribuners yang ingin berkunjung ke wisata tersebut. Menuju ke informasi terakhir Tribuners, untuk mengisi liburan akhir pekan, Tribuners bisa mencoba keseruan wisata di Scientia Square Park. Lokasinya tak jauh dari BSD, yakni di Jalan Sinta Boulevard Curug Sangereng, Kelapa II, Tangerang, Banten. Wisata ini menjadi tempat favorit bagi warga Tangerang dan sekitarnya. Di sana ada sejumlah wahana yang lengkap, serta aktivitas seru yang bisa dicoba. Mulai dari outbound, wisata edukasi, bersantai ria, menikmati panorama alam, hingga berburu kuliner. Ada juga spot foto yang patut dicoba dan pastinya Instagramable. Bahkan untuk yang ingin mengabadikan momen dengan satwa yang ada di sana pun juga bisa dilakukan Tribuners. Selagi berkunjung ke area Genia Flower Field, jangan lupa untuk bersuah foto. Nah, tak hanya itu, untuk yang membawa keluarga, tempat ini juga cocok karena menampilkan satwa yang bisa diajak berinteraksi. Nah, bosan berfoto, Tribuners bisa menjajal kegiatan menarik yakni memancing. Anda juga bisa bermain air Tribuners di Osplash Water Playground. Tempat ini juga bisa disajikan sebagai tempat untuk berolahraga, lantaran tempat ini juga diberikan fasilitas yang memadai. Lelah berkeliling, tak ada salahnya Tribuners untuk beristirahat sambil menyantap makanan lezat yang ada di sana. Untuk tahu seperti apa lokasinya, Tribuners bisa langsung menjajal wisata tersebut. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauziah mewakili yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.